Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya di kelas mentoring YouTuber pemula. Dan kali ini kita masuk ke materi yang ke-6. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung aja masuk ke materi yang ke-6 ini. Kita akan fokus membahas tentang riset konten. Nah, jadi sebelum kita membuat konten, kita wajib dulu untuk riset kontennya. Oke, jadi kalau untuk meriset konten itu caranya, step-stepnya itu seperti ini ya. Pertama, kita menentukan konten apa yang mau kita buat. Contohnya, misal kita ingin membuat tentang cara memasak ya, misalnya masak rendang gitu ya. Kalau channel kalian itu tentang memasak, kalau channel kalian mungkin tentang apa ya, memancing, kalian bisa riset nanti tentang mancing ikan, misalnya ikan apa gitu ya. Terus juga mungkin channel kalian itu tentang editing video. Nah, jadi kita akan riset masing-masing judulnya. Jadi ini caranya ya, setelah menentukan konten apa kira-kira yang ingin kalian buat, kalian riset trennya dulu. Nah, jadi wajib kalian cek dulu trennya, ada nggak gitu ya. Ceknya itu di mana? Cek trennya itu ataupun riset trennya itu di Google Trends ya. Ini wajib banget nih, Google Trend ini andalan aku banget ya untuk meriset tren ya, untuk membuat konten. Setelah itu judulnya ini kita tentukan. Terus dari judul tersebut kita riset dulu hasil pencarian per bulannya itu berapa dan tingkat persaingannya itu seperti apa gitu. Maksudnya itu tingkat persaingannya itu tinggi atau rendah gitu ya. Itu sangat berpengaruh sekali ya nanti ke hasilnya ya, untuk di tingginya persaingan dan rendahnya persaingan. Juga kalau masalah hasil pencarian ini juga sangat berpengaruh ya. Makanya aku buat yang pertama judulnya apa, terus hasil pencarian per bulannya itu seberapa, dan juga tingkat persaingannya itu seberat apa. Nah, terus kalau sudah datanya udah ada, kita sudah dapat nih, sudah tahu, baru kita lanjut membuat videonya. Jadi kita akan coba langsung masuk ke sini dulu ya, ke Google. Tapi sebaiknya kalian, ini salah satu trik juga ya, jangan login ya. Kalian jangan login ke akun kalian. Ini kan masuk ya, ada logo aku di sini. Jangan login email. Kalian buat ke ini ya, kalau kalian pakai Google Chrome, ×3, terus pilih jendela samaran baru. Nah, di sini. Jadi ini bersih dari histori tontonan, histori penelusuran, semuanya bersih di sini ya. Atau kalian bisa juga ini dulu. Kalau kalian mau pakai ini ya, Google Chrome yang biasa seperti ini, kalian clear history, riwayat, terus di sini ya. Kalian klik ×3, terus riwayat. Nah, di ini pilih yang riwayat ini ya, atau Ctrl H ini. Nah, terus kalian pilih yang ini, hapus data penjelajah. Jadi kalian bersihkan semua. Cuman tadi ya, risikonya kalau kita di sini semua data penjelajahan, data penelusuran kita itu semuanya hilang ya, akan lenyap gitu. Nah, itu akan bersih. Oke. Tapi ini balik lagi ke kalian, terserah di kalian mau pakai metode yang mana ya. Tapi kalau aku biasanya tuh pakai yang ini aja, yang klik ×3, terus pilih jendela samaran baru. Nah, sehingga masuk ke sini, barulah di sini kita buat youtube.com. Setelah itu enter. Nah, masuk ke sini, berarti di sini itu tidak ada ya, hasil penelusuran, hasil histori tontonan juga nggak ada. Jadi masih 0. Nah, di sini enak banget. Maka hasilnya nanti itu lebih akurat. Oke? Setelah itu kita pengen membuat konten. Nah, membuat konten misalnya tentang apa? Cara masak rendang. Oke, kita cari ya, cara masak rendang. Nah, oke. Nah, di sini dapat kalian lihat ya, hasilnya itu sesuai ya. Ada kata kunci yang direkomendasikan oleh YouTube. Nah, di sini kalian tinggal pilih. Ini contoh kalau channel kalian tentang masak-masak, nanti mungkin kalian bisa membuat kontennya tentang cara masak rendang sapi. Nah, jadi satu konten ya. Terus cara masak rendang ayam, dapat 2 konten. Terus cara masak rendang jengkol, dapat 3 konten.
Terus lagi cara masak rendang sapi yang enak dan empuk. Ini boleh kalian jadikan judul juga gitu ya untuk di kata kuncinya nanti. Terus juga ada masak apa lagi ya? Rendang telur. Nah, terus apa lagi? Rendang kerang. Wah, ini ada juga rendang babi, coy. Nah, jadi gitu ya. Lumayan dapat banyak konten di sini. Ada kira-kira ada 5 konten. Nah, oke. Jadi kita anggaplah kontennya itu targetnya cara masak rendang ya. Oke. Setelah kita menemukan konten ataupun judulnya seperti ini, cara masak rendang, kita pilih cara masak rendang aja dulu ya. Cara masak rendang. Terus kita copy. Nah, setelah itu kita balik lagi ataupun boleh juga lah ya, kita pakai Google yang biasa ini. Oke, ntar dulu di sini aku masuk ke Google Trend dulu. Nah, ini Google Trend. Mungkin kalian bertanya bagaimana cara masuk ke Google Trend. Cara masuk ke Google Trend itu gampang ya. Kalian masuk ke sini, terus kalian ketikkan di penelusuran. Kalian cari seperti ini ya. Google Trend. Google Trend. Trend mana ini? Nah, ini yang ini. Oke. Setelah itu kalian pilih yang ID ya. .co.id yang atas ini. Nah, kita klik satu kali. Oke. Terus setelah tampilannya seperti ini, di sini kalian bisa login, bisa juga tidak login, sama aja ya. Terus setelah itu di sini kalian masukkan kata kuncinya tadi, atau kalian paste aja ya. Cara masak rendang. Oke. Setelah itu langsung kalian enter. Nah, di sini yang perlu kalian ubah adalah maksudnya yang perlu kalian perhatikan adalah di sini lihat nih, Indonesia, harus Indonesia karena target penonton kita itu orang Indonesia ya. Dan di sini juga perlu kalian ubah penelusuran web. Nah, ini ya. Penelusuran web ini di penelusuran YouTube kalian ubah. Oke. Nah, seterusnya cara masak rendang kita lihat dulu data per 12 bulan terakhir. Itu seperti apa ya? Wah, ini datanya. Oke. Nah, dari data ini ya, 12 bulan terakhir ini kita bisa dapat nih cara masak rendang sapi ada masuk ya. Oh iya, ada yang lupa juga ya. Tadi di sini ya data yang di mana tadi? Bentar, kita close aja dulu ini. Nah, data yang ini itu kita ambil dulu. Kita close aja dulu sebentar. Nah, oke, di sinilah ya. Kita buat folder khususnya. Misalnya tentang konten 1. Oke. Jadi di sini kita buat lagi nih. Buat catatan note-nya kata kunci. Nah, gitu. Kata kunci. Oke. Nah, di sini hasil dari yang ini tadi, judul besarnya itu sudah. Nah, di sini kita sudah dapat ya judul besarnya itu. Nah, di sini kita sudah dapat judul besarnya itu tentang cara masak rendang. Setelah itu kita kopikan dulu di sini. Oke. Dan kita enter lagi. Selanjutnya kita masuk ke sini. Nah, di sini kita sudah masukin kata kunci cara masak rendang ya. Terus kata kuncinya sudah pada nongol. Kalian ini ya, pilih yang laporkan prediksi ini. Kalian klik aja. Nah, muncul seperti ini, langsung kalian copy semuanya. Kalian copy ya, kalau babi ini ya bebas lah ya, kalian mau masukin atau enggak, tapi di sini kita masukin aja. Nah, di sini kalian copy semuanya dan nah di sini kalian seleksi semuanya dan kalian salin. Kemudian kalian pastikan di sini, jebret. Nah, oke, udah masuk ya. Selanjutnya kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini kita lihat ya tadi, kita lihat dulu ya. Di sini oke. Jadi untuk di sini dengan kata kunci cara masak rendang aja kita sudah dapat kata kunci yang ini ya, cara masak rendang sapi. Nah, ini udah oke. Jadi di sini ada ya, cara masak rendang sapi. Berarti ini kita ambil dulu. Nah, kita ambil, kita buat spasi, kita buat enter dulu, kita pisahin ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba ubah lagi ya ke 90 hari terakhir. Nah, kita lihat apakah ada kata kunci yang lain. Cara masak rendang sapi. Oke, masih kata kunci yang itu.
Terus ke 30 hari terakhir, kita cek lagi. Oke, sudah nggak ada. Terus kalau kita rubah lagi ke 7 hari terakhir, nah ada, datanya ada di sini ya. Cara masak rendang ayam, rendang sapi. Nah oke, cara masak rendang ayam ada nih. Jadi rendang ayam, sapi, oke kita dapat. Aduh, ntar dulu. Kita ambil yang rendang ayam. Oke. Nah, setelah itu ini datanya udah oke. Di sini ada 1 hari terakhir. Apakah ada? Oh, nggak ada ya. Nah, jadi cukup batas 31 minggu ya. Atau berapa tadi ya? Lupa aku. Di 7 hari terakhir kali. Nah, datanya cukup di 7 hari terakhir aja ya. Biar lebih enak. Nah, oke. Jadi, kalau sudah seperti ini, kita sudah dapat nih ya. 2 kata kunci ini itu bisa kita gunakan untuk judulnya. Nah, jadi tinggal kalian coba cek ya. Kata kunci pertama itu cara masak rendang. Yang kedua, cara masak rendang ayam. Jadi di sini kalian bisa membuat 2 konten. Kalau channel kalian itu tentang masak-masak. Pertama kalian buat kontennya itu tentang cara masak rendang sapi ya. Itu 1 konten kalian bisa buat. Terus yang konten kedua, cara masak rendang ayam. Nah, jadi di sini kalian bisa dapat 2 konten ya. Dengan sekali riset dapat 2 konten. Nah, itulah makanya pentingnya kita meriset. Oke? Terus utamakan dulu kalian buat konten yang 2 ini. Yang pertama rendang sapi, yang kedua rendang ayam. Nah, yang selanjutnya kalian bisa nih buat yang ini, cara masak rendang jengkol. Nah, jadi enak ya. Kalian 1 kali riset langsung dapat banyak ide konten. Terus mana lagi nih? Daging, telur. Nah, ini cara masak rendang telur. Ini kan udah beda ya. Maksudnya udah yang dijadikan rendang itu udah beda. Ada sapi, ada ayam, ada jengkol, ada telur. Terus apa lagi? Nah, ini juga ada kerang. Nah, oke. Nah, terus juga di sini kalau kalian mau masukin, mau buat ya, kalau rendang babi ya, silahkan. Tapi ya di sini kalau kalian yang muslim ya ngapain ya, nggak usah lah ya. Oke, jadi gini, 1 kali kita riset kita bisa dapat banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Nah, 5 konten. Jadi yang pertama yang harus kita buat yang ini. Yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu cara merisetnya ya. Pertama tadi mana? Kita lihat dulu ke sini di Google Trend, riset judul, oke. Nah, sekarang kita coba riset ke ini ya, ke hasil pencarian per bulannya berapa. Nah, di sini baru kita masuk ke mana tadi ya? Ke sini. Kita masuk dulu ini, kita harus pakai TubeBuddy ya, TubeBuddy. Nah, kalau dulu memang enak ya, kita bisa riset di sini, misalnya cara masak rendang. Nah, kalau dulu hasilnya itu muncul ya di bagian sini, tapi kalau sekarang nggak ada lagi nih datanya itu, data pencarian, hasil pencariannya itu berapa banyak itu nggak muncul. Maksudnya itu seperti ini ya, kalau kita di Google, misalnya cara masak rendang ya, cara masak rendang. Nah, ini kan ada nih muncul. Jadi untuk pencarian dengan kata kunci cara masak rendang itu ada sekitar 5 jutaan ya. 5.480 pencarian. Nah, gitu ya. Nah, untuk di YouTube itu sudah nggak ada lagi. Beda sama di ini ya. Kalau di Google masih ada, kalau di YouTube nggak ada lagi. Kalau dulu ada. Makanya kita butuh tools tambahan atau extension tambahan yaitu TubeBuddy. Nah, oke. Kita masuk dulu ya ke TubeBuddy ini. Setelah itu kita pilih yang ini, keyword explore. Nah, kita klik. Kita ketikkan lagi di sini, cara masak rendang. Oke. Nah, cara masak rendang kita pilih. Karena tadi kita sudah dapat ya, yang ini ya, cara masak rendang sapi. Makanya kita pilih yang sapi. Oke. Di sini kita lihat seberapa besar peluncurannya ya, atau pencariannya. Nah, di sini udah lumayan oke nih ya, ada 880
ribuan pencarian. Nah, ini kalau untuk per bulannya itu sekitar 3 ribuan pencarian. Nah, oke. Jadi ini bisa kalian buat ini nanti ya, karena datanya sudah ada. Oke. Terus kalau di Google, ini kan ada tab di YouTube, ada Google. Kalian pilih juga yang Google. Kalian lihat di sini. Nah, setelah itu, kalau datanya sudah ada seperti ini, kalian bisa checklist nih, checklist. Entar lu, sebelum kita masuk ke situ, kita lihat ke result dulu ya. Kita lihat apakah ada, kita melihat saingan kita. Nah, gitu. Dan kita juga melihat data view-nya, bagaimana gitu ya. Nah, di sini kita lihat data view-nya itu tembus 3 jutaan. Waduh, lumayan ya. Ini juga 1 jutaan. Ini 7 juta. Ini 2 juta, ini 500, 800, 500. Wah, mantap ya. Oke. Nah, ini kabar baiknya di sini ya. Setelah kita lihat di result ini, itu tidak ada yang menggunakan kata kunci persis seperti ini. Nih, cara masak rendang sapi. Ini nggak ada satupun yang mereka gunakan. Mereka langsung buat resep rendang daging sapi. Nah, ini kesempatan bagus nih buat kalian yang ingin membuat konten yang judulnya sama seperti ini. Sama seperti hasil ini ya. Mana tadi? Nah, ini cara masak rendang sapi. Nah, ini bagus banget. Karena tidak ada satupun. Kalau ada yang buat itu biasanya kuning semua gitu ya. Contohnya bagaimana ya? Ntar dulu. Kita coba buat ini deh. Kita hilangkan sapinya. Ini sebagai contoh aja dulu ya. Cara masak rendang. Kita lihat ke sini dulu, ke resultnya ada. Oh, nggak ada juga cuy. Waduh, ini peluang banget ya. Ntar. Ini aku ingin mencontohkan ke kalian ya, biar kalian tuh lebih paham. Aku buat di sini aja deh. Cara menambah subscriber YouTube. Nah, ini. Oke. Di sini biasanya banyak ini. Nah, seperti ini ya. Di sini dapat lihat ya. Itu ada cara menambah subscribernya itu kuning. Berarti kalian memiliki saingan gitu ya. Nah, di sini kan ada channel aku juga masuk di sini. Nah, ini juga. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada yang kuning seperti ini, berarti itu saingan ketat kalian gitu ya. Karena ada yang menggunakan kata kunci itu. Tapi kalau yang seperti ini tadi ya, ntar kita copy dulu. Nah, kalau seperti ini, terus kita lihat ke resultnya, itu nggak ada yang kuning seperti tadi. Ini kesempatan emas buat kalian untuk membuat konten itu. Sehingga, ya insya Allah konten kalian itu akan cepat dibaca oleh algoritma sistemnya YouTube itu untuk direkomendasikan ataupun masuk ke pencarian YouTube. Nah, jadi seperti itu ya, enaknya ya. Oke, jadi di sini sudah oke ya untuk cara masak rendang sapi. Nah, terus kita lihat lagi ya, kita masuk ke bagian summary ini. Nah, di sini kalian checklist yang ini, checklist, terus juga di Google kalian checklist lagi. Nah, di bagian 2 ini aja ya, di YouTube sama Google. Setelah itu kalian pilih ke action dan pilih yang ini. Copy to clipboard. Kalian klik. Nah, oke. Jadi setelah itu langsung kalian balik ke sini lagi, ke kata kunci. Kalian enter lagi. Setelah itu kalian paste dem. Oke, jadi akan panjang seperti ini. Di sini kan ada koma-komanya itu. Setelah koma kalian enter. Setelah koma kalian enter semua tuh kata kuncinya. Oke. Nah, ini ada spasi, kalian hapusin. Kalau di sini belum ada koma, kalian silahkan tambahin koma. Nah, oke. Jadi untuk kata kunci yang ini, cara masak kita cut aja yang ini ya. Oke. Nah, untuk kata kunci cara masak di sini kita buat aja dulu ya. Target kata kunci gitu. Target kata kunci. Nah, untuk target kata kunci cara masak rendang sapi itu nanti kalian bisa gunakan ini ya, data-data ini yang di sini. Ini kata kunci turunannya. Nah, oke. Nah, ini kalian simpan dulu ya.
kata kunci seperti ini kalian simpan dulu. Oke, harus kita save dulu. Klik file dan save as kalau belum, save as kalau mau simpan baru, atau kalau sudah disimpan ya pilih save aja. Nah, oke, ini otomatis sudah tersimpan. Nah, selanjutnya ini kan tadi kita sudah riset hasil per bulannya ya. Di hasil per bulannya datanya sudah jelas ya. Sekitar 800-an. Di sini juga ini data resultnya juga sudah kita cek. Selanjutnya kita cek ke ini lagi, ke riset tentang tingkat persaingan. Nah, di tingkat persaingan ini kita cara merisetnya tuh simple ya. Kalian masuk ke YouTube. Setelah itu kata kunci yang ini tadi mana? Cara masak rendang sapi, kalian copy. Nah, di sini langsung aja nih kalian paste aja. Oke, atau kalian ketik cara masak rendang sapi. Setelah itu kalian coba enter. Nah, kita lihat ya seberapa besar ininya, potensinya ya. Wah, ini kalian bersaing dengan subscriber, jumlah channel-channel yang sudah besar ya. 290, ini juga, oh ini juga. Oke, ini ada 2 bulan yang lalu dapat gitu ya. Ini juga 8 hari yang lalu masuk ke sini. Nah, oke. Jadi kalau datanya ada di sini ya, dan ya kalau untuk masuk ke sini agak memang butuh perjuangan berat sekali, butuh perjuangan yang keras ya, dan proses yang lama untuk masuk ke sini. Tapi balik lagi ya, kalau konten kalian itu nantinya bagus, disukai penonton, menghasilkan retensi penontonnya bagus, dan juga thumbnailnya oke, ya insya Allah bisa bersaing dengan mereka ya. Nah, tapi masuk ke sini aja ya, ke halaman 1 ini aja udah mantap seperti ini ya. Lihat nih, 2 bulan yang lalu, ini 8 hari yang lalu udah masuk ke sini. Nah, tapi setelah kita cek kan, itu nggak ada yang menggunakan kata kunci sama persis. Cara masak rendang sapi itu nggak ada yang menggunakan. Mereka pasti tambah resep rendang daging sapi gitu ya. Terus juga ini rendang daging sapi. Nah, nggak ada ya. Karena tadi kita sudah cek juga dia di mana tadi? Di sini. Nah, nggak ada satupun. Oke, jadi ini pokoknya kesempatan emas buat kalian untuk membuat konten cara masak rendang sapi. Nah, bagaimana dengan channel yang lain, yang topik yang lain? Ya kurang lebih caranya seperti itu, sama. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan topik channel kalian itu apa. Terus kita coba lanjut lagi. Nah, tadi ini hasil riset tingkat persaingannya, oke. Udah bisa masuk ya di sini, aman gitu. Terus juga untuk lebih memastikannya lagi di sini juga aman. Karena nggak ada satupun yang menggunakan kata kunci itu, jadi tingkat persaingannya boleh dibilang oke. Terus ya udah, tinggal lanjut ke proses buat videonya. Nah, oke. Yang penting kalian sudah simpen ininya, kata kuncinya, target kata kuncinya sudah dapat, dan juga data-data semua ini kalian simpan dulu ya, karena ini nanti penting untuk tahap selanjutnya. Yang penting datanya udah dapat. Setelah itu ya udah tinggal buat aja kontennya. Nah, jadi seperti itu cara untuk mereset konten agar nanti konten yang kita buat itu bisa bekerja maksimal, tidak sia-sia ya. Kita sudah capek-capek buat videonya, tiba-tiba nggak ada yang nonton. Nah, itu kan sayang banget gitu ya. Lebih baik kita riset dulu, pusing kepala kita, ngejelimet dengan riset konten, tapi ya insya Allah nanti hasilnya akan maksimal. Nah, kebanyakan YouTuber pemula itu mereka tidak tahu cara meriset konten yang seperti ini. Mereka buat judulnya asal-asalan aja. Mereka riset kontennya itu ya tidak dalam seperti ini. Oke, jadi cukup sekian dulu. Inilah teknik riset konten yang sering aku lakukan. Ya kalau kalian ngelihatnya seperti ini memang ya agak gimana gitu ya, karena kalian baru tahu. Tapi kalau kalian sudah sering nanti akan enak. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, langsung aja tanyakan di grup ya. Oke, karena untuk proses bimbingan ataupun mentoringnya itu di grup. Di sini cuman kita untuk materinya aja. Untuk tanya jawabnya itu di grup ya. Silakan aktif kalian bertanya di grup. Aku sangat senang sekali kalau kalian itu aktif di grup. Berarti kalian itu memang serius mau belajar.